sebenarnya sudah sering terjadi. Kenapa tidak ada antisipasi ya? Apakah pemerintah membiarkan ini? Apakah sekolah juga membiarkan ini terjadi begitu saja? Pemerintah jangan diam. Aparat jangan diam. Pihak sekolah jangan masa bodoh. Kalau menurut saya, apabila ada sekolah yang terjadi persekusi antara siswa di sekolahnya, sekolah itu pantas untuk ditutup. Sahabatku, kita bertemu kembali. Saya sangat miris mendengar ada informasi tentang seorang anak SMP di Cimanggu, di Cilacap, Jawa Tengah, yang menjadi korban bullying, dihantam habis, dipersekusi oleh teman-temannya. Dan itu di-shoot atau divideokan oleh temannya sendiri juga. Dan setelah ini divideokan dan ini dipublis, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa sampai terjadi kasus seberat ini dan mereka dengan seperti gembira rasanya mempublis ini kepada umum sehingga orang lain banyak yang tahu. Semua penonton, sahabatku, geram dan marah melihat kejadian itu. Padahal belum lama juga ada juga kasus seorang anak SD yang menusuk mata adik kelasnya gara-gara tidak diberi uang. Kasusnya masih berdekatan. Dan memang kalau kita mau melihat kasus-kasus ini ternyata banyak kali terjadi di negara kita ini. Kita sangat sedih, kita sangat miris melihat kondisi ini. Dan kejadian-kejadian yang terangkat ke permukaan ini setelah tertangkap oleh media. Tapi diduga masih jauh lebih banyak lagi kejadian-kejadian yang tidak terungkap karena tidak ada media yang menangkapnya. Kalau kita melihat kondisi ini, kita menjadi sangat sedih melihat situasi bangsa ini. Kenapa di tengah bangsa yang sudah maju sekarang ini, sudah di era teknologi sekarang ini, masih banyak kejadian bullying dan juga persekusi antara anak sekolah. Begitu banyak kasusnya. Nah, jadi oleh karena itu kita menjadi bertanya, ini sebenarnya sudah sering terjadi, kenapa tidak ada antisipasi ya? Apakah pemerintah membiarkan ini? Apakah sekolah juga membiarkan ini terjadi begitu saja? Kalau kita melihat kondisi ini, sebenarnya perangkat di tengah negara ini bukan kurang banyak. Ada namanya Komnas Anak gitu ya, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI gitu ya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kita sangat menyesalkan semua pihak-pihak terkait yang bisa memproteksi kehidupan anak-anak di negara ini ternyata gagal. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya sia-sia anggaran yang dikeluarkan untuk KPAI ini. Sia-sia anggaran yang dikeluarkan kepada keamanan di sekitar sekolah itu. Padahal aparat begitu lengkap semua. Ini terjadi. Saya juga sangat menyesalkan. Kenapa KPAI ini ya, justru kalau terjadi kejadian seperti ini, justru mereka melindungi pelaku-pelaku dengan dalih hak asasi manusia, usia di bawah umur. Tetapi anak orang yang disiksa itu tidak dilindungi. Kita berharap kepada bangsa ini ya, supaya ke depan itu membuat undang-undang atau membuat peraturan atau membuat cara atau membuat metode atau membuat strategi untuk mencegah terjadinya. Bukan kalau sempat terjadi maka melindungi dengan dalih ini masih di bawah umur. Ini sangat berbahaya di tengah bangsa kita. Begitu banyak orang tua yang khawatir dari rumah mengingat anaknya di sekolah. Apakah hari ini masih selamat? Lewat satu hari. Hari kedua, apakah hari ini masih selamat? Lewat berikutnya, apakah hari ini masih selamat? Sepanjang waktu orang tua hidup di dalam kekhawatiran karena anaknya di sekolah. Apakah orang tua harus menuntun anaknya ke sekolah terus sampai dia masih tamat SMA begitu ya? Ini hal yang tidak benar. Ini bangsa lemah ini. Negara lemah dalam hal ini. Jadi oleh karena itu,
Bangsa ini harus memikirkan bagaimana cara mencegah ini jangan sampai terulang kembali. Ini mencoreng pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita ini. Saya juga adalah seorang pemilik sekolah. Dengan begitu banyak siswa di sekolah kami, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Tapi di sini tidak boleh ada budaya bullying. Tidak boleh ada kejadian bullying. Kami membuat satu sistem. Paling tidak sistem kami ini melindungi anak selama jam sekolah. Kalau di rumah atau di perjalanan barangkali kami tidak bisa melindunginya 100%. Tapi kami harus bertanggung jawab penuh untuk melindungi si anak. Paling tidak selama di lingkungan sekolah. Ada banyak harus kami kerjakan untuk itu. Tetapi ini harus diterapkan pada seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Pemerintah jangan diam. Aparat jangan diam. Pihak sekolah jangan masa bodoh. Kalau menurut saya, apabila ada sekolah yang terjadi persekusi antara siswa di sekolahnya, sekolah itu pantas untuk ditutup. Memang agak sedikit sulit untuk ditutup ya. Apabila kejadian yang seperti tadi untuk anak sekolah yang terjadi di Cilacap itu adalah sekolah negeri. Nah, kalau terjadi seperti ini, apa sanksi kepada kepala sekolah? Apa sanksi kepada guru-guru? Jangan sampai mereka ini hanya sebagai pemeran pembantu di dalam perjalanan dan keamanan anak-anak di sekolah itu. Saya Sortaman Saragi, salam agen perubahan, tetap semangat.